Shalom, perbedaan orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia percaya hidupnya pasti dikendalikan oleh Tuhan. Dia percaya kesehatannya pasti dijagai Tuhan. Dia percaya keluarganya pasti diberikan kekuatan, diberkati lebih dan lebih lagi. Nah, itulah orang yang mengenal Tuhan, yang mengetahui bahwa Tuhan itu ada, walau dia tidak melihat. Maka ketika kita dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, nah inilah Tuhan kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia nggak pernah berdoa, dia nggak mencari wajah Tuhan, dia nggak pernah ke gereja, ya KTP-nya aja Kristen, tapi dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan di dalam Maliaki 3 ayat 16-18 mengatakan dengan tegas seperti ini. Maliaki 3 ayat 16-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Takut akan Tuhan, menghormati namanya. Ini orang yang mengenal Tuhan. Ayat ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, nah ini luar biasa sekali. Ya, di ayat ke-17 dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku. Artinya milik kesayanganku itu menjadi biji matanya Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan mau buat berhasil. Ya, makanya ketika kita berdoa, kita belum ditolong Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti kuat. Karena dia tahu Tuhan Allah yang dia sembah, Allah yang luar biasa dan sanggup mampu melakukan perkara yang besar. Dia percaya. Walaupun dia tidak ditolong, pada akhirnya dia akan ditolong. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tetap berjalan mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, tidak pernah berdoa, baca firman, beribadah. Ya, bahkan setiap jalan yang ditempuh itu dari kekuatannya sendiri, bukan dari Tuhan. Di ayat ke-18 dari Maliaki 3, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini jelas sekali. Saya baca ulang ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, kita adalah orang-orang benar yang mengetahui kebenaran-kebenaran firman Allah. Kalau orang fasik tidak tahu masalah kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, dikatakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang orang tidak beribadah kepada Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, saya dan kita semua akan diberi perbedaan. Ya, maka orang yang tidak mengenal Allah, yang kekristenannya hanya simbol aja, jangan menjerit, jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, karena engkau tidak mengikuti ajaran aturan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau orang benar, pasti dia mengikuti ajaran-ajaran tuntunan Tuhan. Orang benar akan hidup dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Dimanapun orang itu berada, Tuhan ada. Mujizatnya tetap ada. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi orang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya jangan berharap pertolongan Tuhan. Ya, kalau engkau tidak mempercayakan Tuhan, tidak berdoa, ya, engkau jauh daripada Tuhan, maka
pertolongan Tuhan juga jauh dengan engkau. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Hiduplah mengikut Tuhan dengan setia. Ikuti jalan-jalannya. Keadaan engkau masalah apapun, ya, finansial engkau lagi terburuk, sakit penyakitmu lagi terburuk, yang menurut prediksi dokter tidak bisa diobati, apakah engkau mempercayakan Tuhan di dalam hal itu semuanya? Maka engkau akan melihat ketika engkau mengalami pergumulan kehidupan, masalah apapun, engkau tetap berpegangan kepada firman Allah dan mempercayakan bahwa Tuhan itu penolong bagi kita. Itulah perbedaannya. Kita diberi kekuatan dengan Tuhan. Ada suami istri kesaksian dengan saya, ya. Nah, ini suami istri ini dulu kerja di bank dan akhirnya ada PHK besar-besaran dan akhirnya dimutasi dua-duanya, dan akhirnya dimutasi diberhentikan juga, ya, kedua suami istri ini. Tapi suami istri ini tetap kuat, dia berpegangan tangan. Makanya istri penting sekali. Istri sebagai penguatan di dalam suaminya ketika lemah. Maka disebut tiang doa. Setiap pagi dia berdoa. Dan diberkati Tuhan sampai hari ini luar biasa. Tuhan punya rencana bagi kita semua. Buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada rancangan Allah yang gagal. Makanya tetap kita menjadi orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, sampai garis akhir, sampai pada kesudahannya. Jangan mengikuti hal-hal dari dunia ini, mempercayakan sesuatu hal dari manusia, orang-orang pintar, paranormal, apapun, yang katanya bisa menolong saudara, itu tidak akan bisa menolong saudara. Bisa nolong saudara, ya paling gak lama. Dan akibatnya saudara hidup di dalam kutuk karena mempercayai berhala-berhala dari orang-orang pintar itu. Tapi kalau kita mempercayakan Tuhan, percayalah Tuhan tolong kita. Ya, berapa lama ya tetap kita setia kepada Tuhan. Ya, tidak ada orang benar meminta-minta, tapi Tuhan selalu ada di atas orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati.